I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that damn bitches on my line, and you know they come strapped. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamara Blezinki dari jurusan Teknik Informatika Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Persamaan Linier dengan Metode Eliminasi Gauss-Jordan. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu eliminasi Gauss-Jordan. Selanjutnya penerapan eliminasi Gauss-Jordan dan bentuk eselon garis tereduksi. Yaitu selanjutnya inilah latar belakang singkat dari Gauss dan Jordan. Pengertian yaitu metode eliminasi Gauss-Jordan merupakan matriks augment SPL ke dalam SPL lain yang ekuivalen atau penyelesaiannya sama dan penyelesaiannya mudah dilihat, yaitu matriks augmentnya dalam bentuk eselon baris tereduksi. Untuk menjamin bahwa SPL yang diperoleh ekuivalen dengan SPL semula, maka digunakan operasi baris elementer. Eliminasi Gauss-Jordan. Eliminasi Gauss-Jordan adalah prosedur pemecahan sistem persamaan linier dengan mengubahnya menjadi bentuk matriks eselon baris tereduksi dengan operasi baris elementer. Eliminasi Gauss-Jordan yaitu mengembangkan dari eliminasi Gauss yang hasilnya lebih sederhana. Caranya yaitu dengan meneruskan operasi baris dari eliminasi Gauss sehingga menghasilkan matriks yang eselon baris tereduksi. Ini juga mampu dipakai sebagai salah satu cara penyelesaian persamaan linier dengan memakai matriks. Caranya dengan mengubah persamaan linier tersebut ke dalam matriks argumentasi dan mengoperasikannya. Setelah menjadi matriks eselon baris tereduksi, karenanya langsung mampu ditentukan nilai dari variabel-variabel tanpa substitusi balik. Metode ini merupakan pengembangan metode eliminasi Gauss. Hanya saja argumen matriks pada sebelah kiri diubah menjadi matriks diagonal sebagai berikut, yaitu A11, A12, A13, A13, titik-titik, A1N, B, dan seterusnya. Selanjutnya yang sebelah kanan 100, titik-titik 0, DI, dan seterusnya. Penyelesaian dari persamaan simulasi di atas adalah nilai D1, D2, D3, titik-titik, DN, dan atau X1 sama dengan D1, X2 sama dengan D2, X3 sama dengan D3, titik-titik, dan seterusnya. Teknik yang digunakan dalam metode eliminasi Gauss-Jordan ini sama seperti metode eliminasi Gauss, yaitu menggunakan OB, operasi baris elementer. Hanya perhitungan penyelesaian langsung diperoleh dari nilai pada kolom terakhir dari setiap baris. Perhatikan ilustrasi berikut. Seperti ilustrasi berikut ini. Bentuk eselon baris tereduksi. Matriks eselon baris tereduksi adalah matriks bentuk eselon baris yang lebih disederhanakan, yang bertujuan agar lebih mudah dalam pencarian pemecahan solusi dari suatu sistem persamaan. Agar mencapai bentuk eselon baris tereduksi, diperlukan 4 sifat yang terdiri dari 3 sifat bentuk eselon baris dari 1 sifat khusus, yaitu berikut 4 sifat agar terbentuk eselon baris tereduksi. Yaitu yang pertama, jika suatu baris yang semua elemennya tidak nol, maka bilangan tidak nol pertama dalam baris tersebut adalah 1. Bisa kita sebut dengan 1 utama atau pertama. Kita bisa lihat pada contoh berikut. Yaitu sifat yang kedua, jika terdapat baris yang semuanya elemennya bernilai 0, maka semua baris yang seperti itu harus dikelompokkan dan diletakkan di bawah matriks. Contohnya bisa kita lihat di bawah ini.
Sifat yang ketiga, setiap dua baris yang berurutan yang memenuhi sifat ke-1, maka satu utama dalam baris yang lebih rendah letaknya harus lebih ke kanan dari utama dalam baris yang lebih tinggi. Contohnya seperti berikut, dia agak lebih ke kanan dari yang sebelumnya. Syarat yang keempat, sifat keempat ini merupakan sifat khusus yang setiap kolom yang mengandung satu utama, maka elemen-elemen lain selain satu utama bernilai 0, yaitu contohnya sebagai berikut. Baiklah, berikut contoh matriks eselon baris tereduksi yang memenuhi keempat syarat di atas. Yang A, 0110, 0001, 000. Yang B, 100, 010, 001. Dan yang C, 0000. Selanjutnya, penerapan eliminasi Gauss-Jordan. Eliminasi Gauss-Jordan akan lebih terasa bermanfaat jika sistem persamaan linear tersebut terdiri dari banyak persamaan dan variabel. Semisal, sistem tersebut mempunyai 5 persamaan dan 5 variabel di dalamnya. Selain itu, eliminasi Gauss-Jordan juga dapat diterapkan pada sistem persamaan tak linear tertentu. Dan asal kita tahu, eliminasi Gauss-Jordan juga tidak baku. Baiklah, kita akan membahas soal sebagai berikut. Baiklah, kita akan melakukan pembahasan soal dari SPL berikut, yaitu X ditambah Y dikurang 2Z sama dengan 7, X dikurang Y dikurang 2Z sama dengan 3, 2X ditambah Y tambah Z sama dengan 9. Perlu kita ketahui bahwa X, Y, dan Z itu merupakan variabel, sedangkan 7, 3, dan 9 itu merupakan konstanta. Perlu kita ketahui bahwa untuk menjadikan matriks aritmetik seperti berikut, kita harus membangun persamaannya terlebih dahulu. Perlu kita ketahui bahwa kita akan menjadikannya sebagai koefisien, yaitu 1 tuh dilambangkan dari X, dan 1 ini dilambangkan dari Y, dan negatif 1 dari Z, 7 dari ini, dan seterusnya. Selanjutnya, untuk menghasilkan matriks dalam bentuk baris eselon tereduksi, kita harus menyelesaikan terlebih dahulu dengan operasi baris elementer. Perlu kita ketahui, operasi baris elementer itu ada 3 jenis operasi, yaitu yang pertama, mengalihkan persamaan dengan konstanta tidak nol. Yang kedua, menukar posisi atau urutan dua persamaan. Yang ketiga, persamaan ditambah dengan hasil kali skalar dengan persamaan lain. Yaitu kita menyelesaikan dengan baris elementer dengan rumus baris 1 dikurang baris 2 dengan menyelesaikan baris kedua, yaitu dengan baris kedua kita kurangkan dengan baris pertama. Agar lebih mudah, karena kita menyelesaikan baris kedua, maka baris pertama dan baris ketiga itu tetap. Baris kedua tuh sebelumnya kita kosongkan, lalu kita ikuti rumus, yaitu baris kedua dikurang baris pertama, yaitu 1 dikurang 1, 0, dan negatif 1 dikurang 1 sama dengan 2, dan negatif 2 dikurang 1 sama dengan 3, dan 3 dikurang 7 sama dengan 4. Maka kita letakkan ini di baris kedua karena kita akan menyelesaikan baris kedua. Selanjutnya kita melakukan penyelesaian lagi dengan rumus negatif 2 dikali baris pertama ditambah baris ketiga. Perlu kita ketahui, eliminasi Gauss-Jordan ini tidak baku. Dia bisa berubah kapan saja sesuai dengan ketentuan. Yaitu karena kita menyelesaikan baris ketiga, maka baris pertama dan baris kedua dari ini kita letakkan di sini agar lebih mudah. Selanjutnya kita selesaikan, yaitu negatif 2 dikali baris pertama ditambah baris ketiga. Hasilnya kita letakkan di baris ketiga, hasilnya yaitu 0.
Yaitu selanjutnya yang kedua sama seperti itu, yaitu negatif 2 dikali baris pertama, yaitu negatif 2 dikali 1, yaitu sama dengan 2. 2 ditambah baris ketiga, yaitu 1 sama dengan negatif 1, kita letakkan pada baris ketiga. Seterusnya seperti itu. Karena kita sudah menyelesaikan baris ketiga, selanjutnya kita akan menggunakan rumus, yaitu baris kedua ditambah 2 dikali baris ketiga dengan menyelesaikan baris ketiganya, yaitu karena kita akan menyelesaikan baris ketiga, maka baris pertama baris kedua kita letakkan di bawah. Maaf, di sini tadi seharusnya kita letakkan negatif 3. Sampai sini, di sini kita akan menyelesaikan baris ketiga, maka baris pertama dan baris kedua itu tetap tidak diubah, maka kita turunkan aja agar lebih mudah. Di sini berarti kita menggunakan rumus baris kedua ditambah 2 dikali baris ketiga. Baris kedua 0 ditambah 2 dikali baris ketiga, yaitu 0. Dan hasilnya 0 kita letakkan di baris ketiga. Agar lebih mudah, kita menyelesaikan ini terlebih dahulu, yaitu 2 dikali baris ketiga. 2 dikali negatif 1, hasilnya negatif 2. Negatif 2 ditambah baris kedua, yaitu ditambah 0. Baris kedua yang ini, yaitu ditambah 2, hasilnya 0, kita letakkan di sini. Dan seterusnya seperti itu. Karena di sini kita sudah menyelesaikan baris ketiga, selanjutnya kita akan menggunakan rumus 3 dikali baris pertama dikurang baris kedua. Di sini kita akan menyelesaikan baris pertama. Kita akan menyelesaikan baris pertama. Karena kita menyelesaikan baris pertama, berarti baris kedua dan baris ketiga tetap kita turunkan di bawah. Tiga dikali baris pertama. 3 dikali 1 sama dengan 3 dikurang baris kedua sama dengan 0, hasilnya 3. 3 kita letakkan di baris pertama. Karena apa? Karena kita di sini tadi rumusnya menyelesaikan baris pertama. Selanjutnya seperti itu juga, 3 dikali baris pertama yaitu 1, hasilnya 3 dikurang baris kedua, hasil dikali kurang 2 sama dengan 1, kita letakkan di baris pertama, dan seterusnya seperti itu. Karena di sini tadi kita sudah menyelesaikan baris pertamanya, maka selanjutnya kita akan menggunakan rumus yang selanjutnya, yaitu baris kedua ditambah baris ketiga. Di sini kita akan menyelesaikan baris keduanya. Yaitu karena kita akan menyelesaikan baris kedua, maka baris pertama dan baris ketiga tetap kita buat di sini.
Berarti di sini baris kedua ditambah baris ketiga. Agar lebih mudah, tadi sudah saya buatkan di sini matriks yang sebelumnya tadi yang kita menyelesaikan baris tadi. Di sini kita menyelesaikan baris kedua dengan rumus baris kedua ditambah baris ketiga. Berarti baris kedua ditambah baris ketiga yaitu 0 ditambah 0 sama dengan 0, kita letakkan pada baris kedua karena kita akan menyelesaikan baris kedua. Selanjutnya lagi 2 ditambah 0 karena 2 di baris kedua tambah baris ketiga. Hasilnya 2 kita letakkan pada baris kedua. Dan negatif 3 kita tambahkan ke negatif 3, hasilnya 0 kita letakkan pada baris kedua. Dan 4 ditambah negatif 6, hasilnya negatif 2. Karena di sini kita sudah menyelesaikan baris kedua, maka langkah selanjutnya yaitu kita menyelesaikan baris pertama dengan menggunakan rumus 2 dikali baris pertama dikurang baris kedua. Di sini kita menyelesaikan baris pertama. Agar lebih mudah, karena di sini kita menyelesaikan baris pertama, maka kita letakkan di bawah baris kedua dan baris ketiganya tetap. Di sini kita akan menyelesaikan yaitu 2 dikali baris pertama dikurang baris kedua, yaitu 2 dikali baris pertama, 2 dikali 3 hasilnya 6, 6 dikurang baris kedua yaitu 0, hasilnya 6 kita letakkan pada baris pertama karena di sini kita akan menyelesaikan baris pertama. Seterusnya juga begitu, 2 dikali 1 sama dengan 2 dikurang 2, hasilnya adalah 0, kita letakkan pada baris pertama. Dan seterusnya seperti itu. Di sini kita sudah menyelesaikan baris pertama dan sampailah pada penyelesaian metode eliminasi Gauss. Kita buat di sini sudah selesai nasi Gauss. Sampai sini sudah selesai eliminasi. Karena di sini sudah selesai eliminasi Gauss seperti berikut, maka kita akan melakukan atau menyelesaikan langkah selanjutnya, yaitu kita menggunakan rumus. Itu ada 3 rumus. Rumus pertama itu 1/6 dikali baris pertama, 1/2 dikali baris kedua, dan 1/3 dikali baris ketiga. Di sini yaitu 1 dikali 6 sama dengan 6, dibagi 6 hasilnya 1, kita letakkan pada baris pertama. Dan selanjutnya seperti itu juga, 1 dikali 0 sama dengan 0, dibagi 6 hasilnya 0, kita letakkan pada baris pertama. Dan begitulah seterusnya. Yang kedua yaitu 1/2 dikali baris kedua, yaitu 1 dikali 0 sama dengan 0 dikali baris dibagi 2, yaitu 0, kita letakkan pada baris kedua. Selanjutnya seperti itu, 1 dikali baris kedua yaitu 1 dikali 2 sama dengan 2, dibagi 2 yaitu 1, kita letakkan 1 pada baris kedua, dan begitu selanjutnya.
Dan yang selanjutnya yaitu 1/3 dikali balik ketiga, yaitu 1 dikali 0 sama dengan 0 dibagi 3, hasilnya 0. Begitu juga seterusnya. Jadi kita ketahui sekarang bahwa nilai X sama dengan 6, Y sama dengan negatif 1, dan Z sama dengan negatif 2. Baiklah, karena tadi kita sudah mendapatkan nilai X sama dengan 6, Y sama dengan 1, dan Z sama dengan negatif 2, maka kita lakukan pembuktian, yaitu kita membuat soal awal dan X, Y, Z kita dapat dari nilai yang sudah kita cari tadi, yaitu X sama dengan 6, Y sama dengan negatif 1, dan Z sama dengan negatif 2. Lalu kita buat seperti ini. Dari mana datangnya ini? Yaitu kita dari ini X tuh. Nilai X itu yaitu 6, maka kita buat di sini 6. Dan Y, karena Y negatif 1, maka di sini kita buatkan negatif 1. Dan dikurang, karena ini tanda kurang. Z itu negatif 2 sama dengan 7. Ini kita tambahkan dan kurangkan dan mendapatkan hasilnya ini apakah benar? Karena kita sudah melakukan pembuktian, maka nilainya ini benar, maka terbuktilah bahwa ini menjadi baris eselon tereduksi. Karena kita sudah melakukan pembuktian dan sudah terbukti benar, maka sekian dari video saya ini, semoga bermanfaat. Apabila ada kurang dan salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.